Assalamualaikum Pak Mahir. Waalaikumsalam. Wah, Pak Firman dari Jambi ya? Iya. Oh, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak, kita mau ngasih tahu ke teman-teman Potia TV nih. Oh iya. Mau bikin video tuh kan. Kita mungkin akan sharing pengalaman Pak Mahir. Iya. Bisa biovlog. Dan sekarang lagi Moina. mau ini untuk airnya dengan luar biasa. Kita cari tempat yang enak di mana? Oh iya, Pak. Ada tempat teduh situ, Pak. Kita silakan sana, Pak. Oke siap. Pemirsa, kita lagi cari tempat ngobrol yang enak biar nggak kepanasan. Soalnya saya nggak ada rambutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Potia TV semua, kita sekarang berada di TKP ya, tempat kita podcast, tepatnya di bawah DPR. Di DPR di bawah pohon rindang ya. Kita sekarang berada di Kota Prabu Muli ya, di Kecamatan Prabu Muli Selatan. Podakan Air Manau yang diketuai oleh Bapak Malhin. Tadi Podakan Air Manau ini tahun 2017 menerima bantuan biovlog, dan Pak Malhim ini bagi sebagian orang yang berkecimpung di biovlog sudah paham namanya lah, kenal namanya. Beliau pernah jadi narasumber di mana Pak? Di Jambi. Di Jambi, terus? Terus di Pali gitu di kan. Pali. Terus ada lagi sering teman-teman yang datang, langsung saya tanggapin. Betul. Ada juga yang lewat telepon. Pokoknya Lewat saya, telepon terus? saya tanggapin semua. Oke, dan di Sukabumi juga katanya ya? Nah, Sukabumi kemarin ada juga pelatihan gitu kan. Oke, luar biasa. Dan bersama kita pendamping dari penyuluh pendamping Mbak Nike Ardela ya? Dela nggak pakai Nike Ardela kan? Nggak pakai Nike. Iya, Dela Kartikasari sebagai pendamping dari kelompok tersebut. Kita akan mengulik banyak proses kegiatan di sini sehingga beliau sekarang cukup berhasil. Dan dengar-dengar ya kita langsung aja lah ke narasumber yang pertama. Kita tanya langsung ke yang punya Podakan ya, ketuanya ya, yang ketua Podakan Pak Malhim. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Pak ya. Iya. Kami sudah divaksin Pak, tenang Pak. Oh iya. Sudah divaksin dan sudah Sama aja. Tapi kami dinyatakan sehat. baru yang pertama vaksin. Iya, betul. Jadi Pak Malhin, Ya. mungkin teman-teman Potia TV kan pengen ngerti juga. Sebagian juga sudah tahu Pak Malhim ini adalah salah satu pembudidaya ikan dengan sistem biovlog di Prabu Muli yang kita anggap cukup berhasil lah. Ya, alhamdulillah. Dan kenapa kita anggap cukup berhasil? Salah satu rewardnya adalah pada tahun berikutnya untuk mensupport kegiatan sebelumnya Bapak juga mendapatkan bantuan Ya. pakan alami. Di tahun 2021. 2001. Nah, ini dulu Pak Mahim, biar agak ada seni-seninya dikit. Yeah. Pak Mahim mungkin bisa cerita nih sejarahnya dulu. Oh, baik, saya cerita ya. awal. Saya itu sebenarnya udah banyak gonta-ganti profesi. Waduh. Nah, jadi ya. saya tuh dari bikin kursi, dari kuli bangunan, apa aja sudah insya Allah sudah saya kerjain. Nah, terus kemarin saya itu usaha di bidang jangkrik. Gitu Jangkrik kan. ya, perjangkrikan berarti. Pak. Berjangkrikan, alhamdulillah berhasil. Kemarin sempat beli tanah, beli semuanya. Nah, jadi di jangkrik ini saya itu pengen ada kegiatan yang untuk melampiaskan kebosanan awalnya. Makanya saya tuh lihat teman-teman di lele gitu. Jadi di lele ini awalnya saya tuh sekedar hobi aja gitu kan, asik aja ngasih makan gitu kan. Belajar sedikit-sedikit. Nah, rupanya alhamdulillah sedikit banyak dapat ilmunya, ilmu ortodok. Tahun berapa itu Pak? Mulai tahun berapa yang mau melampiaskan kegundahannya ke lele itu? Dari sekitar sebelum 2017, 3 tahun sebelumnya lah kira-kira kan. Nah, terus di situ awalnya ada tawaran dari pemerintah. Awalnya saya gubris bantuan awal-awalnya. Nah, terus saya pikir-pikir kok kenapa saya nggak mau gitu kan. Iya, aneh Bapak nih. Itu kan. Udah ngasih bantuan nggak mau. Karena kemarin saya anggap saya mampu kemarin kan. Oke, siap. Itu. Oh, berarti karena Bapak takut nggak mampu aja untuk bukan bantuan. masalah bantuan tadi, bukan kemampuan di bidang pelaksana. Oh, betul. Kemarin saya di permodalan alhamdulillah saya lumayan gitu kan. Gitu, Ngapain harus repot-repot.
Betul. Terus tipe jangkrikan yang tadi mungkin agak kendor, Iya. makanya saya terima gitu kan bantuan gitu. Oke. Alhamdulillah bantuan ini murni Pak, artinya nggak ada embel-embel gitu kan. Kalau mau kasih bantuan kasih berapa persen uang dulu gitu kan. Kalau dapat berapa buat kami nggak ada. Oh iya. Bahkan bantuan ini kadang-kadang kalau lagi uang kosong saya pinjam ke PPL-nya gitu. Iya, 100-200 kan. Kak Dela ini ya. Iya, gitu. Nah, jadi 2017 ini alhamdulillah saya mendapatkan bantuan bioplok. Awalnya sempat stres saya gitu kan. Waduh, kok dapat bantuan stres? Iya benar, karena saya tuh kalau dapat bantuan harus benar-benar tanggung jawab. Oh betul. Gitu kan? Cocok. Nah, Ya. nanti pikirin hasil, yang penting bisa dulu ilmunya dapat gitu kan. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong masalah bisnis, kalau rekan-rekan tuh nggak usah takut, mau Iya. bisnis apapun nggak usah takut, Betul. karena pasti untung. Betul. Kenapa pasti untung? Ayam pasar ada gitu kan, bebek, telur, puyuh semuanya ada. Mau apa aja dia ada kan. Pokoknya kan kebutuhan makan Lele, manusia, kebutuhan iya, pokoknya. itu Iya. ada semua. Nah, itu kenapa ada semua? Kontinu. Karena para pelaku usaha pembudidaya itu ada hasil. Iya. Kalau nggak ada hasil, udah pasti nggak ada di pasar. Betul. Itu, Oke, itu siap. prinsip saya. Pas kita bisnis, kita budidaya, umpamanya di lele, umpamanya, gagal kita kan, nggak ada untung. Itu sebenarnya Pak bukan nggak ada untung. Itu. Kita ilmunya belum dapat. Oh gitu. Kalau kita cari ilmunya, gitu. Jadi prinsip usaha itu kerja sungguh-sungguh, ikhlas, ada kaya, untung itu sudah bonus. Luar biasa itu Pak Mahfim. Jadi dari yang tadinya cuma sekedar pelampiasan Pak ya lele itu ya. Sekarang jadi hobi, awal-awal dari hobi. Nah sekarang alhamdulillah udah imbang pendapatan jangkrik sama ikan tadi gitu kan. Kami bikin kelompok kan. Kadang-kadang masyarakat yang perlu bibit, kalau untuk sedikit-sedikit uang tetap saya ambil uangnya, Iya. karena supaya mereka itu punya tanggung jawab. Betul. Tapi maju beli yang 200.000 kita kasihlah 300.000 ukuran bibitnya jumlahnya tadi kan. Dilebihin. Lebihin 200.000 uang kita kasih 300.000 uang lah jumlah nilainya. Oke, jadi kalau sekarang untuk lele sendiri Pak, konsentrasi ke situ apa Pak Mahfim ini masih sampingan itu Pak untuk Udah fokus Pak ikan? sekarang. Udah fokus sekarang. Nah kemarin kan sempat 2,5 tahun saya di bioplok. Nah saya tuh pengen iseng-iseng belajar di pembibitan. Nah alhamdulillah udah banyak channel rekan-rekan gitu kan. Nah, rupanya alhamdulillah sempat berhasil. Nah, awalnya itu dalam 6 bulan 1 tahun itu awalnya tuh untuk pakai sendiri. Nah, terus sekarang ini alhamdulillah bisa pakai sendiri, bisa jual gitu kan. Oke, jadi gini ya, cangkriknya tetap ya Mas Cangkriknya ya? tetap, Cangkrik iya. tetap, tapi rupanya sekarang lele tuh lebih ini ya mungkin. Ya umpamanya sekarang tuh jangkrik dipersenkan 40%, fokusnya di lele di 60%. Nah, Oke. ada banyak tuh di lelenya sekarang. Makasih Pak Mahfim, saya mau cerita Kak Dela dulu, Iya. nanya Kak Dela dulu. Kak Dela penyuluh di sekitar mana Kak? Di Daerah jajahannya Prabumuli di mana? Selatan ada, di Prabumuli Selatan ada 5 kelurahan. 5 kelurahan itu dihandle Raja satu Sari, orang. Ya, satu orang Sukaraja, Tanjung Rahmat. Oh, ada 4 kelurahan dengan Tanjung Menang. Wah, namanya tuh Sri Kandi Perikanan waktu itu. Wonder Woman ya, luar biasa, jauh ya. Kak, kalau di Prabumuli sendiri Kak ya, kalau soal potensi perikanan itu sudah tergarap sempurna atau gimana tuh Pak? Kalau sejauh ini kita masih sama-sama membangun, karena sebenarnya potensi perikanan sini sangat banyak dan peminatnya juga banyak Pak gitu. Peminat, Iya, maksudnya untuk pembudidayanya atau pembudidayanya. konsumsinya? Konsumsinya juga, pembudidayanya juga, karena kita bisa lihat dari proposal banyak masuk juga ke dinas. Terus kalau kita ke lapangan juga, selain kita datang ke kelompok pembudidaya binaan kita, banyak juga masyarakat yang mendekat untuk pengen tahu juga tentang perikanan Terutama perikanan budidaya ya. ikan. Sama olahan juga ada kali ya? Ada juga untuk Pengolahan. binaan kita khusus untuk Prabumuli Selatan, banyak juga yang untuk pengolahan ikan. Kalau pembesar dari sini dapat bibitnya juga mungkin dari luar Pak, Kak ya? Enggak juga. Kebanyakan juga kalau awal-awal dulu iya, kebanyakan kita ngambil dari Lampung, dari Morenin juga ada. Tapi kalau sekarang udah enggak, kebanyakan kita ngambil dari Prabumuli. Apalagi Pak Mahfim sekarang kan kebanyakan fokus juga ke pembudidaya pembenihan ikan lele. Oke, kalau konsumsi di pasar itu ikan air tawarnya dari mana itu datangnya tuh? Biasanya tuh dari luar. Enggak, sebenarnya ada dari luar.
Kalau sementara ini diutamakan dulu fokusnya kita ngambil ke Prabu Muli dulu. Semisalnya kalau kurang baru kita ngambil keluar. Itu pun masih kurang ya? Masih kurang. Berarti iya, berarti potensinya untuk perikanan konsumsi terutama Konsumsi, itu iya. Itu masih sangat kurang. dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan. Nah, karena masih ngambil dari luar Iya, gitu masih. ya. Oke, sip. Kita juga dukung program pemerintah juga kan untuk ke depan-depannya untuk kampung ikan. Kampung Kan sekarang ikan. ini Pak Wali Kota, Dinas Perikanan dan masyarakat juga lagi bergandengan tangan untuk membantu program pemerintah yaitu kampung ikan. Kampung ikan, jadi sekampung ikan semua. Rencananya kan kayak Nggak ada gitu. orangnya itu. Enggak, maksudnya kegiatan usahanya pengennya kita majuin dulu tuh sekarang ini ikan leleh di kampung ikan. Ikan lele dulu. Oke, Iya. siap. Berarti dukungan dari pemerintah pun insya Allah akan Iya. ya membuka jalan ya, entah Iya. itu pemasarannya, mungkin pengolahannya. Mulai dari awal kegiatan usaha, mulai dari pembudidayaannya, pelaku usahanya, ke kegiatannya, sampai ke pemasaran, sampai kita lagi dari pengolahan juga. Kalau saya orang Prabu Muli nih, pengen belajar ikan deh, mungkin di YouTube aja kurang afdol gitu ya. Buka ke YouTube kan kurang afdol, belajar di Google kurang afdol. Pengen ketemu sama penyuluh atau pembina di sekitar Prabu Muli itu berarti datang ke mana nih? Ya, siapa yang dihubungi nih? Sebenarnya kita ini Pak koordinasinya sangat bagus dari penyuluh. Kalau untuk menemukan penyuluh di sini sangat gampang. Gampang ya. Karena kita koordinasi ke PPL pertanian di kelurahan. Di kelurahan kita sudah saling share nomor kontak. Apalagi ke pembudidaya di kelurahan setempat kita sudah saling kenal kayak gitu kan. Biasanya kalau ada misalnya calon pelaku usaha nih, dia juga punya usaha tapi belum bentuk kelompok atau mungkin belum terdeteksi ke dinas. Biasanya saling sharing sesama pembudidaya di lapangan. Jadi dari sana mereka bisa biasanya minta kontak penyuluh. Oke, berarti Saya pikir nggak ada kesulitan sama ada sekali. kesulitan masalah bimbingan, Iya. lalu ke dinas perikanan dan jajaran penyuluh Iya. selalu menerima dengan tangan terbuka Iya. gitu ya. Siapa yang mau berkecimpung di dunia perikanan, monggo silakan hubungi beliau dan teman-temannya lah. Sekarang Pak Marhim, itu kan pelihara lele kan bau Pak. Tetangga nggak pada ini Pak. Kalau awal-awal sih, kalau alami gitu kan, istilahnya sistem kampungan, ya memang bau gitu Itu kan. bau, ya. Harus sering ganti air gitu kan. Iya. Nah, tapi setelah dapat bantuan dengan sistem bioflok itu lumayan luar biasa Pak. Nggak bau Nggak ya. bau gitu kan. Terus banyak keuntungan dari bioflok ini. Pertama kita lahan dengan lahan nggak terlalu lebar, Batas. terus pada tebarnya lebih tinggi. Oke. Tapi dengan sistem bioflok ini nggak asal-asalan Pak. Jadi kita punya ilmu tersendiri, kita Nah pelajari. ini Pak, masalah ilmu kata teman-teman di lapangan, aduh bioflok ini susah Pak, ribet harus belajar ini belajar itu. Nah Bapak kok bisa gitu, maksudnya ilmunya sesusah apa sih Pak? Apa memang susah atau gimana nih Pak? Ya sebenarnya seandainya kalau bagi saya pribadi, bukan saya orang pintar bukan. Iya. Ada yang bertanya, saya jawab dengan apa yang kita punya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk bertanya juga gitu kan. Apa juga bertanya gitu. Iya, ya. jadi jangan sungkan gitu. Terus intinya juga nggak sesusah itu Pak ya, asal kita mau. Bisa. Jadi kita pelajari gimana bau, pakai probiotik apa, kita coba, ukurannya kita coba. Ya alhamdulillah ketemu. Asal akhirnya. Bapak berarti ya sebenarnya nggak susah, asal mau belajar. Asal mau belajar gitu kan. Dan juga komunikasi dengan pembina penyuluhnya Mbak Nike Ardela itu. Dela Pak. Dela aja ya. Ya ini luar biasa berarti antara pembudidaya dan penyuluh memang harus ini ya, harus berjalan seiringan. Dan juga dari PPAT Jambi kan mungkin kita sering komunikasi. Iya sering Pak, sampai sekarang masih sering. Jadi bioflok ini nggak bau, terus secara peningkatan pendapat rasa ikannya beda juga Pak, gitu kan. Terus gitu ya. bisa air tadi kan bisa untuk pupuk gitu kan, kadang diambil tetangga untuk menyiram tanaman, sayuran, kembang gitu kan. Betul. Jadi dimanfaatin semua. Untuk nyiram sayuran? Iya bisa Pak, sangat subur. Itu bagus, sangat subur. Termasuk pas musim kembang kemarin Bapak jual ini canda enggak jual Pak. Cuman gratis aja gitu kan. Kirain jual literan Pak, lumayan Pak, kan lagi musim dulu kan. Canda bolong dan sebagainya gitu kan. Heran juga berarti
kalau walaupun tradisional itu kan sedikit ikannya tetapi bau, justru di bioflok bisa lebih padat ikannya, tetapi karena dengan penerapan probiotik dan teknologi tertentu dia nggak bau. Padahal kan kalau semakin banyak ikan semakin banyak keringetnya adalah banyak. semakin banyak keringetnya harusnya semakin bau. Tapi enak itu asiknya kita ternak ikan Pak, enaknya cuma satu. Nggak perlu dikasih minum itu aja. Waduh, lucu. Dan nggak perlu tidur. Karena nanti kasurnya basah, kasihan banget tidur di kasur. Ngomongin soal bioflok, ini memang kalau untuk sehari-hari bisa lah untuk nutupin ini Pak Malim ya. Ya, kebutuhan ekonomi ya alhamdulillah. Untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah tidak ada masalah Pak. Karena kita banyak di bidang ikan kan, banyak ada penghasilan dari penjualan konsumsi, ada penghasilan dari bibit gitu kan. Terus ada juga saya lagi ngembangin nila sekarang Pak. Nila. Jadi coba-coba gimana mempelajari nila gitu kan. Berarti pemasarannya untuk semua hasil Bapak ini masih sekitar Prabu Muli dulu ya? Masih kalau kayak ini Pak udah mulai dari ikan untuk lele ini asal ada nggak laku. Oh, nggak bakalan laku. Prabu Muli. Nah, tinggal kitanya aja ada nggak lelenya gitu kan? Betul, asal kita pintar memasarkan juga. Karena Prabu Muli ini khususnya Sumatera Selatan menurut pengamat saya yang paling banyak membutuhkan ikan Pak cuma Prabu Muli. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Karena semua dari daerah lain tuh juga masuk ke Prabu Muli. Iya, mungkin kan kalau daerah kayak Palembang kan mungkin ada laut gitu ya. Jadi ada ikan laut. Ikan lautnya masuk ini. Nah, kalau ini memang di tengah-tengah kan nggak ada laut ya Prabu Muli ya. Tapi untuk lele Pak dari tahun 2008 saya lele belum pernah ada masalah di penjualan. Umpamanya umpamanya kita telepon ikan udah nanti saya 3 hari lagi saya mau ngambil yang si A dulu paling segitu Pak. Nggak ada bakalan kegedean iya luar biasa. Tapi juga nggak ini tuh kayak akhirnya yang beli pun nggak ngutang dulu ya. Enggak Pak, langsung bayar. Nanti kalau penjualannya nggak masalah Pak, cuman masalahnya dia belum bayar gitu. Takutnya gitu. Kalau mau itu cash Pak. Oke, siap, mantap ya. Jadi nah ini pemasaran sudah, terus modalnya juga kemarin setelah panen itu Pak diputar lagi Pak ya? Putar lagi ya. Kalau modal udah alhamdulillah bisa putar-putar dari situ kan. Salah satu program pemerintah KKP untuk saat ini mengharuskan yang ngajuan bantuan itu berbentuk kelompok gitu ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal kelompoknya harus tanya penyuluh nih. Misalnya saya nih pengen bikin kelompok. Kelompok ruben lah, kelompok ikan lah, kelompok perikanan gitu kan. Nah ini gimana caranya nih Mbak? Datang ke penyuluh bawa proposal atau gimana? Biasanya kalau selama saya membina kelompok khususnya di Prabu Muli Selatan ini, kebanyakan kita tuh dari mulut ke mulut. Misalnya Pak Mahir nih punya tetangga ini minat usaha budidaya. Kebetulan dia juga punya kolam di sekitar rumah. Biasanya Pak Mahir mengantarkan saya ke tempat yang bersangkutan. Kita sharing dulu, kita jelasin dulu masalah perikanan, masalah kelompok itu tujuan, sampai ke pahit-pahitnya kelompok tuh kayak gimana Pak. Biar jangan sampai dia berpikir saya bikin kelompok pengen ngajuin bantuan. Kami nggak kepengennya begitu Pak. Pengennya keberlanjutannya Pak. Jadi dari sana sudah kita lihat juga usahanya memang serius ini orang misalnya Pak. Jadi kita Pak kalau misalnya mau bikin kelompok kita ajak, kita kumpul, ajak anggota kumpul, calon-calon anggota kumpul, bawa KTP, nanti kita rapat baru kita bentuk kelompoknya. Dari sana baru saya bantu administrasinya, mulai dari pembentukan segala macam, nanti baru dari sudah administrasi jadi baru nanti kita ajuin ke dinas. Oke, seperti itu ya. Berarti surat menyurat nanti hubungin penyuluh aja gitu ya. Masalah pendaftaran dan sebagainya gitu. Nanti harus minimal berapa orang tuh Kak? Minimal 10. Pak Malhim? Iya. Ya ketiduran kan Pak Malhim? Kirain kita lagi ngobrol beliau tapi ketiduran atau apa. Sekarang kita akan cerita tentang kutu air. Iya Pak. Nah, kutu air sendiri sudah panen Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah udah panen.
Emang ada bedanya Pak setelah dapat kutuk air sama sebelum dapat itu di mana kerasa keuntungannya itu di mana? Nah kemarin kan yang sebelum dapat bantuan ini, saya tuh meja tuh sempat istirahat 1 bulan. Nah, karena puyeng cari cacing kemana gitu. Kadang-kadang sekarang itu cacing itu kalau lagi susah kayak beli bakso Pak. Waduh, ini gimana nih? Ada kuahnya gitu kan. Iya, Satu takaran itu kan nggak ini susah cacing. Terus lebih banyak kuahnya daripada iya gitu. cacing. Alhamdulillah dapat bantuan ini saya udah mejain lagi gitu Pak. Saya coba pakai kutuk air kasih pakan kan. Lihat perkembangannya alhamdulillah ya sama dengan cacing gitu kan. Siap. Berarti gitu ya. Iya. Bisa mensupport kegiatan iya. Bapak yang ada di Lele sana Ya, gitu di ya. Lele, Belum kepikiran dijual itu Pak? Saya tuh maunya kalau bisa pakai sendiri dan jual. Nah gitu kan. Jadi dua-duanya. Jadi pakai sendiri buat cukup, ada uang bisa buat kebutuhan lain uangnya gitu kan. Siap. Ini udah saya coba kemarin sama rekan yang di ikan hias. Saya bawain kira-kira 1 teh gelas gitu kan. Bawain tolong dijualin ini gitu. Nanti masalah uangnya berapa kita. Karena belum tahu gimana cara jualnya gitu kan. Ya maklum awal kan. Cuma tahu di Kutir. Udah lama tadi tahu di Moina. Tapi di pemasarannya nggak tahu gimana. Gitu. Lagi-lagi coba ini. Paling masalah pemasaran kali ya. Kalau mungkin ada pesan-pesan terakhir kan buat ada pemirsa. tabungan terakhir. Ada pesan. Pokoknya Penyuh semangat atau apa? khusus untuk pelaku usaha ataupun pelaku utama perikanan, tetap semangat, jangan pernah putus asa mencari informasi, karena informasi walaupun kita udah belajar nih, tapi informasi dari luar mesti kita gali juga. Siap. Untuk menambah ilmu. Terus jangan lupa pokoknya tetap semangat dan berusaha. Iya. Kalau nggak mau semangat gimana? Misal aku nggak mau semangat lah. Pasti usahanya bakal mati juga. Kalau semangatnya mati, usaha juga mati, Pak. Rekan-rekan, Kalau salam-salam untuk rekan-rekan di penyuluh STP. untuk rekan-rekan penyuluh seluruh Indonesia, tetap semangat, terus tetap semangat, terus dampingi semua kelompok, baik pelaku usaha maupun kelompok perikanan. Tidak mesti hanya di budidaya ikan, pengolahan garam, terus pokoknya semua potensi yang ada di tempat kita, jangan sampai patah semangat. Siap. Sekarang Pak Malhi mungkin bisa menularkan semangatnya sekali ya dengan sahabat Potia TV gitu ya. Kameranya mana nih? Panitia. Oh, sana kamera ya. Kabarnya ke sana kita akan melihat ya, mungkin disampaikan kepada rekan-rekan semuanya tentang semangat Bapak di perikanan. Untuk khususnya perikanan atau usaha budidaya yang lain, nggak usah takut. Karena kalau rasa takut itu, kalau kita belum mencoba sampai mati pun nggak bakalan berhasil. Betul. Terus seandainya kita udah lakukan usaha, jangan takut dengan masalah. Nah, nanti kita punya satu masalah, namanya ikan sakit, kan kita atasi, sembuh. Berarti kita mendapatkan satu ilmu. Oke, siap. Dengan seiring waktu, lama-lama kita mungkin banyak ilmunya. Oke. Setelah kita banyak ilmu, udah nanti udah kayak komputer, bisa jalan aja gitu kan. Karena masalah-masalah tadi udah pernah kita coba. Siap. Tapi awalnya jangan pakai partai besar, pakai hobi dulu aja. Oh, nyupi dulu ya. Jangan langsung gede kan pakai ini. Kalau nggak punya ilmu nantinya pas ada masalah kan Siap. masalahnya besar. Tapi kalau kita skala kecil, pas ada masalahnya kecil gitu kan. Jadi kalau dinilaikan uang, cuman kita harus belajar mengatasi masalah. Oke. Nyupi dulu, nyoba dulu. Jangan kita mengatasi masalah tanpa masalah, itu pengadaian. Nah, itu susah itu. Oke. Jadi kedepannya tentu ya Pak Malhi insya tetap fokus di tetap fokus karena memang diawali dari hobi, kemudian ada peningkatan untuk ekonomi gitu kan. Siap. Yang jelas kalau mau makan ikan nggak harus beli. Iya. Beli udah ada, sekarang udah kenilah lagi gitu kan. Betul, luar biasa. Ya, terima kasih sahabat, terima kasih Pak Malhi, terima kasih Kak Adela atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Iya, kita ketemu lagi di
MAP Mahkamah Aquaculture Podcast di edisi-edisi berikutnya. Tetap semangat. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture.